adik-adik. Nah, udah pada ganteng-ganteng sama cantik-cantik nih. Mau kemana sih? Apa? Oh iya, kita mau beribadah bersama. Nah, minggu lalu adik-adik ditemani oleh Kak Hana dan Pak Jati ya. Nah, untuk hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Vina dan Kak Yohana. Nah, adik-adik tadi sudah sapa Tuhan belum? Belum. Nah, yuk kita mau sapa Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk lagi dalam ibadah ini, kita bersatu dalam doa yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sebentar lagi mau beribadah, kiranya Tuhan pimpin kami, sertai kami, mulai ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita? Angkat tangannya. Oke, seperti lagu ini nih. Kiri kananku ada Tuhan. Kita belajar bersama-sama ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan menyanyikan lagu Mari Masuk.
adik-adik semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, gimana kabar kalian? Senang sekali kalau pada pagi hari ini Bu Yuni bisa bertemu dengan adik-adik semua di dalam sekolah minggu. Tentunya adik-adik sukacita ya. Nah, kita akan memulai firman ya. Kita akan masuk ke dalam firman. Setelah kita tadi menyanyi, kita tadi memuji Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya akan masuk ke dalam pembacaan firman. Sebelum kita memulai untuk membaca firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik sudah siap? Duduk manis, siapkan Alkitab, dan kita, kalau sudah siap, kita akan berdoa. Sudah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami untuk bisa bertemu kembali untuk memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Bapa, saat ini pula kami juga akan bersama-sama belajar membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memimpin setiap kami, memberikan kepada kami pencerahan-Mu Tuhan, memberikan pengertian yang benar akan firman-Mu, supaya kami anak-anak-Mu boleh betul-betul mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ini. Pimpin kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu kami saat ini. Amin. Adik-adik, saat ini bulan ini kita masih di dalam bulan penciptaan. Minggu-minggu yang sebelumnya kita juga masih belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan isi dunia. Nah, saat ini Bu Yuni akan bercerita mengenai air. Nah, pagi hari ini siapa yang merasakan haus? Ayo, siapa? Kalau kita haus, apa yang akan kita lakukan? Tentu saja kita akan minum ya. Terus, pas kita haus sekali, kita pengen minum, ternyata air di rumah kita habis. Ternyata tidak bisa minum. Gimana rasanya adik-adik ya? Rasanya enggak enak, tenggorokan kita rasanya kering. Dan lama-kelamaan kalau kita tidak cepat minum, kita akan merasa lemas sekali. Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana air itu menjadi sumber kehidupan. Nah, di dalam bulan ini kita akan mengenal apapun yang diciptakan oleh Tuhan. Yang minggu-minggu yang lalu kita mengenal bagaimana Tuhan menciptakan isi dunia. Dan sekarang kita akan belajar tentang air yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya. Bagi anak-anak yang sudah jenjang madya, pratama, biasanya sudah belajar tentang IPA, ya. Sudah belajar banyak tentang air. Apa gunanya air? Anak-anak tentu semuanya sangat menyukai air. Nah, sekarang Bu Yuni tanya, apa kegunaan dari air? Ayo, coba sebutkan. Ada yang untuk minum, bisa untuk mandi, mencuci baju, bisa juga untuk yang biasanya adik-adik senang itu apa? Berenang, ya. Ada juga yang untuk mengairi sawah. Dan juga yang biasanya kita lakukan di kebun. Misalnya apa? Menyiram bunga. Dan masih banyak lagi kegunaan air bagi kehidupan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, tetapi bisa tumbuhan, bisa hewan. Nah, air adalah sumber kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Allah menciptakan air
untuk memberi kehidupan semua makhluk ciptaannya, seperti ada tertulis dalam Mazmur 104 ayat 10 sampai 11. Mari adik-adik kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 11. Ayo, 1, 2, 3. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Jadi, Tuhan menyediakan air sedemikian melimpahnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan makhluk hidup. Nah, kita akan melihat gambar tubuh kita. Dan kita akan mengetahui seberapa banyak sih kebutuhan air yang ada di dalam tubuh kita. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar. Nah, di dalam tubuh kita ternyata ada 60% air yang mengalir di tubuh kita. Di situ ada protein, ada lemak, tapi cuman sedikit ya. Terbanyak adalah berupa air atau cairan. Artinya, sebagian besar yang ada di dalam tubuh kita adalah berupa cairan atau air. Nah, kita bisa lihat gambar ini ya, adik-adik bayi. Mulai pertama, adik bayi lahir itu masih sangat banyak membutuhkan air karena dia belum bisa makan, jadi dia butuh air yang banyak, misalnya susu, karena dia harus minum susu yang banyak. Semakin dia besar, kita bertumbuh, semakin berkurang kebutuhan akan air. Tetapi kita masih tetap membutuhkan air dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi kebutuhan air kita harus tercukupi. Jika kebutuhan air kita kalau tidak terpenuhi secara cukup, kita bisa mengalami apa adik-adik? Dehidrasi atau biasanya disebut kekurangan cairan tubuh. Nah, itu sehari saja kalau kita tidak minum, kita merasakan haus sekali ya. Apalagi jika kita berhari-hari tidak bisa minum air, kita kekurangan air, maka manusia akan menjadi lemas dan lama-kelamaan akan mati. Demikian juga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita juga akan mati. Nah, jadi air sangat penting untuk hidup kita. Nah, adik-adik, kita akan memulai baca firman Tuhan. Kita akan baca dari Keluaran mengenai peristiwa air menjadi darah. Ayo, coba adik-adik, ada yang tahu enggak? Dari kitab Keluaran pasal berapa peristiwa air menjadi darah? Betul ya, dari kitab Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ayo kita baca bersama-sama. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah? Sudah adik-adik sudah siap? Kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi.
Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Fir'aun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulai sungai Nil. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah tulah pertama. Tulah itu, apa yang disebut dengan tulah? Tulah itu adalah kemalangan yang disebabkan oleh kutuk. Nah, kenapa tulah itu ada? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan masa penjajahan bangsa Israel di tanah Mesir. Bangsa Israel merasakan betapa sengsaranya hidup di dalam penjajahan. Bangsa Israel itu ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Mesir. Mereka ingin bebas dan ingin kembali ke tanah kelahirannya. Mereka berdoa terus kepada Tuhan agar segera dibebaskan dari penderitaan yang mereka alami. Nah, melalui Musa, sang pemimpin bangsa Israel, Tuhan berfirman agar Musa menghadap Raja Fir'aun dan berbicara kepada raja tersebut supaya mereka diizinkan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya Nabi Musa berangkat. Nah, Nabi Musa akhirnya menunggu sang raja di tepi sungai Nil, karena Raja Fir'aun itu kalau pagi-pagi itu dia selalu berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Nah, setelah
kelihatan Raja Fir'aun datang. Nah, akhirnya Musa bertemu dengan Raja Fir'aun. Musa berkata seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, yaitu apa? Meminta supaya bangsa Israel dilepaskan, diizinkan untuk dilepaskan dan kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi kira-kira gimana Raja Fir'aun? Raja Fir'aun tidak mau, tetap berkeras hati. Dia tidak mau bangsa Israel kembali ke tanah kelahirannya. Akhirnya Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke atas air di sungai Nil, dan tiba-tiba air menjadi darah. Bayangkan adik-adik, dan di situ airnya menjadi darah semua, dan ikan yang ada di dalam sungai Nil akan mati dan berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak mau meminum air dari sungai Nil. Nah, adik-adik, kita akan melihat video bagaimana Musa memukulkan tongkatnya ke atas air dan air itu menjadi darah. Ayo kita akan melihat. Look! Look! There! Where he struck the river. It bleeds. The water turns to blood. Blood flows from the god. See how it spreads. It is blood. That you may know the power of the Lord. For 7 days Egypt will thirst. 7 days without water will Fill every jug and jar. pestilence will be everywhere. For it's 7 times 7 days. No magician's trick will set your people free. Sacred water, make pure the flood from which you came. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan melalui Musa yang ditunjukkan Tuhan melalui Musa. Musa memukulkan apa adik-adik tadi? Tongkatnya ke air di sungai Nil, ya. Dan sungai itu berubah menjadi darah. Jadi merah semua, ya, jadi darah semua. Sampai tadi itu ada satu yang bawa air minum itu ya. Itu pun dipikirnya, oh ini sungainya saja yang jadi darah. Ternyata yang di tempat itu dituang juga isinya darah. Jadi semua jadi darah. Nah, Tuhan juga berfirman kepada Musa agar memberitahukan kepada Harun, kakaknya, untuk mengambil tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, ke selokan, ke kolam, ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semua menjadi darah, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Jadi tidak ada sedikit pun air yang bisa diminum atau digunakan. Sampai akhirnya orang-orang Mesir itu karena mau minum tidak ada, mau mencuci tidak, semua jadi darah semua. Akhirnya semua orang-orang Mesir itu menggali-gali tanah di sekitar sungai Nil. Oh, ternyata semua jadi darah adik-adik. Nah, berarti mereka tidak dapat minum, tidak dapat mandi, tidak dapat mencuci dan melakukan aktivitasnya keseharian mereka yang memerlukan air. Jadi
akhirnya semua bingung ya. Tidak ada setetes air pun di Mesir yang bisa digunakan. Wah, coba adik-adik lihat gambar ini ya. Betapa mengerikan sekali. Seluruh Mesir airnya berubah menjadi darah. Ini dikarenakan kekerasan hati Raja Fir'aun yang tidak mau melepaskan bangsa Israel, akhirnya mendatangkan bencana bagi seluruh warga Mesir. Nah, karena tidak ada air, bisa merusak semua kehidupan yang ada di Mesir. Nah, dari cerita kita hari ini, adik-adik, kita bisa melihat betapa berkuasanya Tuhan yang sanggup merubah air yang bening berubah menjadi darah yang merah membara, dan betapa pentingnya air yang diciptakan Tuhan bagi kehidupan manusia dan semua makhluk di bumi. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus menjaga air ciptaan Tuhan ini dengan baik. Nah, kita bisa melihat begitu banyak pencemaran air yang ada di sekitar kita. Ayo coba contohnya. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di sungai dan di selokan. Membuang limbah pabrik dan limbah rumah tangga di sungai. Menebang pohon dengan seenaknya, padahal tanaman bisa menyimpan air. Demikian pula dengan pemborosan air. Misalnya, ya, kita tetap membiarkan keran kita terbuka sehingga air meluber keluar dari tempat air. Ya. Terus, bagaimana cara kita menjaga air supaya tetap bersih sehingga bisa dipergunakan dengan baik? Yang pertama, jangan buang sampah ke sungai atau ke selokan. Next, ke atas. Jangan buang sampah ke sungai atau ke selokan. Jangan cemari sungai dengan limbah racun, sehingga ada hewan yang mati jika meminumnya. Dan hewan yang mati itu akhirnya bisa menimbulkan bau busuk. Akhirnya airnya tidak bisa diminum dan digunakan untuk yang lain. Yang ketiga, jangan biarkan hutan dan tanah kosong. Tanami dengan tanaman agar menyimpan air. Ya. Yang keempat, hemat pemakaian air, yaitu matikanlah keran setelah mengisi. Jangan biarkan sampai meluber. Ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah kegunaan air dan bagaimana caranya kita menjaga air supaya tetap baik dan bersih. Allah menciptakan air untuk menjaga kehidupan ciptaannya. Jadi, siapakah yang mempunyai kewajiban untuk menjaga agar air tetap ada? Yaitu adalah kita semua.
Ya, kewajiban kita menjaga agar air tetap ada dan selalu bersih, yaitu dengan cara yang tadi, jangan buang sampah sembarangan ke sungai dan ke selokan, jangan cemari sungai dengan limbah yang beracun, dari limbah pabrik, dari limbah rumah tangga. Terus yang ketiga, jangan biarkan hutan dan tanah kosong, tanami dengan tanaman yang menyimpan air. Terus yang keempat, hemat pemakaian air. Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru. Buyun berharap adik-adik semua di tahun yang baru ini kita akan membuat hal yang lebih baik lagi. Kita akan membuat proyek ketaatan, yaitu dengan rajin membaca Alkitab. Buyun berharap adik-adik semua lebih rajin dan lebih tekun membaca Alkitab ya. Atau ada pula yang adik-adik yang mempunyai rencana di tahun ini ingin menyelesaikan bacaan Alkitab selama 1 tahun. Luar biasa ya. Kenapa kita harus rajin membaca Alkitab? Yaitu karena dengan membaca Alkitab kita akan tahu dan mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan ingin kita anak-anaknya mendekat kepadanya seperti kita pada pagi hari ini. Kita bersekutu bersama-sama. Tuhan akan senang sekali bila anak-anaknya datang dan bergaul akrab dengan Dia. Adik-adik, pada saat membaca Alkitab, mungkin seringkali kita, aduh Bu Yun, kalau saya baca Alkitab tuh saya enggak tahu artinya apa ya ini. Saya enggak tahu ini maksudnya apa ini. Seringkali pula malah kita ngantuk ya. Kita buka Alkitab, barusan kita mau baca sudah ngantuk. Kita ngantuk. Padahal adik-adik, kalau kita nge-game ya, main gadget itu ya seharian itu tidak bosan dan tidak pernah ngantuk. Tapi tiap kali kita baca Alkitab, baru 1-2 ayat itu seringkali kita sudah menguap ya. Sekarang kita belajar untuk kita senang membaca Alkitabnya. Kita teruskan saja, misalkan kita suatu saat membaca Alkitab, aduh enggak ngerti nih, sudah enggak apa-apa, diteruskan saja ya. Teruskan saja membacanya. Kalau kita semakin rajin membaca Alkitab, semakin hari Tuhan akan membukakan pengertian. Sedikit demi sedikit Tuhan akan membukakan banyak hal bagi kita ya. Dan luar biasanya kalau kita rajin membaca Alkitab, kita akan ada perubahan di dalam kehidupan kita ya. Semakin kita rajin baca Alkitab, apalagi kalau kita sampai merasakan kalau sehari saja kita tidak baca Alkitab itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Kenapa ya? Apa yang belum saya lakukan? Oh, ternyata aku belum baca Alkitab. Itu luar biasa sekali adik-adik ya. Hidup kita akan pokoknya ada perubahan yang luar biasa. Kita akan merasakan sukacita. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kita akan lebih mengenal siapa Allah kita. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Ya. Ayo adik-adik, siapa yang mau berjanji kalau di tahun ini kita akan rajin dan tekun lagi membaca Alkitab?
Tentunya kita berharap semuanya adik-adik ya, kita akan berjanji, kita akan rajin membaca Alkitab. Apalagi nanti ada keinginan, aku harus 1 tahun ini harus selesaikan Alkitab. Wah, acung jempol, luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Ya, kita tutup mata, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh semakin mengerti bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Melalui firman-Mu, kami boleh melihat betapa Engkau mengasihi kami dan menyediakan yang terbaik bagi kami. Pagi ini kami boleh belajar betapa pentingnya air yang Engkau ciptakan bagi kehidupan kami dan seluruh makhluk di bumi ini. Ampuni kami jikalau kami seringkali merusak ataupun menyia-nyiakan air yang ada di sekeliling kami. Seringkali kami tidak menyadari kalau kami sudah melepaskan tanggung jawab kami untuk merawat, menjaga, dan melestarikan air yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk menjaga dan merawat serta melestarikan air yang Tuhan sudah sediakan begitu melimpah, sehingga air tetap bersih dan aman untuk dikonsumsi. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan, sukacita, semangat untuk melangkah di hari-hari yang baru pemberian Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami dari sehari ke sehari boleh semakin hari semakin diperbarui. Kami juga berjanji di tahun yang baru ini untuk lebih rajin lagi membaca firman-Mu, supaya dari sehari ke sehari melalui firman-Mu itu kami boleh lebih mengerti siapa Tuhan kami yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kami dan selalu memberikan yang terbaik buat kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih mengenyam pendidikan, mulai dari anak-anak kami yang masih kecil yaitu balita sampai anak-anak kami yang bersekolah di perguruan tinggi. Engkau kiranya sungguh memberkati mereka dengan kecerdasan, ketekunan, dan terutama hati yang takut akan Engkau. Karena masa depan mereka sungguh ada, dan Tuhanlah yang memiliki masa depan anak-anak kami. Jadikanlah mereka berhasil dalam studi dan kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat orang tua kami yang begitu mengasihi kami. Berkati pekerjaan, berikan kesehatan, lancarkanlah setiap usahanya, berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang boleh dilakukannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi gereja kami GKJW Singosari. Engkau kiranya memberkati pelayanan anak-anak-Mu yang ada di GKJW Singosari. Baik itu Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dan kelompok-kelompok kerja yang ada. Mampukan anak-anak-Mu menjadi berkat dan menjadi lilin yang menyala, yang menerangi dimanapun mereka boleh berada. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Pulihkan negeri kami dari setiap cobaan yang ada, baik itu pandemi virus corona, musibah yang Tuhan izinkan boleh terjadi di negeri ini. Tuhan, mampukan pemimpin kami untuk mengatasi setiap cobaan yang ada. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami agar setiap kebijakan yang dibuat hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian doa kami yang kami naikkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu di lain waktu. Jaga kesehatan.
tetap berdoa, tetap bersukacita, agar kita tetap sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan firman Tuhan dari yang Bu Yuni sampaikan? Apa ayo? Jadi, kita harus menjaga, merawat, melestarikan air dengan bijaksana. Jadi adik-adik siap ya untuk melestarikan air? Nah, sekarang Kak Vina mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya mengucap syukur. Kita mau mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita mau bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, makasih, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama meskipun secara online, dan kami sudah mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, kiranya seberapapun yang kami persembahkan ini, kiranya bermanfaat bagi kerajaan-Mu Tuhan, terutama untuk di GKJ Singosari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, dalam kami memberikan persembahan ini, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan akan melanjutkan aktivitas kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kuasa Tuhan memimpin dan mengiringi kami sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kali ini udah selesai nih. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.